Halo bersama berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request. Di YouTube channel ini, seperti biasa, saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini, kita masih dalam tajuk Web 2.0 series. Saya akan mengupas tuntas berbagai aplikasi-aplikasi Web 2.0 yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan dasar dalam membuat kuis menggunakan aplikasi yang bernama Quizizz. Kita sudah mencontohkan dengan pertanyaan multiple choice dan short answer. Nah, dalam video kali ini saya akan memfokuskan ke satu bentuk lagi yang sedikit spesial, yaitu yang bernama comprehension. Karena comprehension ini adalah sebuah soal atau bentuk soal yang cocok sekali untuk pembelajaran bahasa atau bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris, karena dia menggunakan input dari sebuah teks atau sebuah passage. Nah, bagaimana cara menggunakan atau membuat comprehension quiz ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat. Nah, kita sudah berada dalam layar Quizizz kita. Ya, seperti biasa, kita akan mulai proses dari awal. Kita mulai dengan tombol create, kemudian quiz. Ya, lalu kemudian di sini ada 3 pilihan. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, kita bisa membuatnya dari sheet, bahkan kita bisa minta bantuan generative AI. Nah, tapi saya akan mencoba dengan create from the scratch terlebih dahulu. Kita sudah membahas 2 bentuk pertanyaan sebelumnya, multiple choice dan fill in the blanks, ya, short answer. Nah, saya akan mencoba yang ketiga yaitu comprehension, ya, di mana kita bisa mengintegrasikan teks, ya. Yang saya sebut teks ini tidak berarti tertulis, ya, bisa saja audio teks, ya. Kita klik comprehension. Oke. Nah, di sini kembali kita ditawarkan kepada 3 kemungkinan pilihan menggunakan generative AI atau membuat teksnya secara manual, ya, kemudian atau bisa menyiapkan sudah ada dalam bentuk PDF, ya. Jadi kita bisa buat teks atau passage, ya, kemudian upload PDF. Nah, yang menariknya adalah yang di sini karena kita punya ada istilah text and media, karena dia mengistilahkan begini, media yang dimaksud bisa berarti kita bisa menginsert video, ya, audio dan lain-lain. Jadi tidak harus selalu written text, ya, tapi juga bisa spoken text, ya, dialog misalnya. Nah, kita mulai dengan add text media manually. Nah, di sini kita harus mengetikkan teksnya. Sebenarnya ada banyak sekali sumber, ya, untuk reading yang bisa kita gunakan, tapi mungkin kita untuk menghindari masalah copyright, ya, saya sengaja tidak menggunakan teks dari sumber-sumber dari website, tetapi saya meminta juga bantuan dari ChatGPT tadi untuk membuat satu teks pendek, ya, sekitar 150 kata, ya, yang ditujukan untuk anak ya SMP kelas umur 12 sampai 15 tahun sekitar itu, ya. Nah, saya sudah siapkan dengan ChatGPT, ini sangat membantu. Kita paste di sini, teksnya di mana tadi? Oh ya, ini dia. Kemudian kita paste di sini. Kemudian ya ini ini sudah diidentifikasi sebagai ini teks, ya. Nah, kita sudah punya satu teks. Lagi-lagi pertanyaan juga bisa di-generate dengan generative AI. Tapi kita akan mencoba dengan yang manual dulu. Kita membuat beberapa contoh pertanyaan. Saya ingin mencoba dengan multiple choice terlebih dahulu, ya. Kita baca sedikit. Last summer I had an amazing holiday with my family. Kita buat satu pertanyaan. Multiple choice. Kita pilih add question, multiple choice. When did the author go on a holiday? Ya. Jawabannya adalah summer. Kita buat di sini. Winter, autumn, spring. Oke, kemudian kita tandain summer di sini sebagai key. Selesai, kita klik save. Oke, kita sudah punya satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, kita ambil dari pertanyaan mana, ya? Oh ya, ini had breakfast on the balcony. Ya, ini kita akan ambil kata kunci the balcony. Add question.
multiple choice. Where did the author have breakfast every day? Jawabannya adalah the balcony. Kita jawab sini. Misalnya in the kitchen. In the balcony. Kemudian kita buat outside misalnya. At the beach. Ini pertanyaannya. Kemudian kita tandai key-nya ya, in the balcony. Oke, klik save. Kita sudah selesai dengan yang kedua. Nah, saya sekarang ingin mencoba multiple choice tapi dengan dua pilihan ya. Oke. The sun was bright and the water was clear and blue. Nah, ini kita akan coba pakai ini, clear and blue. Oke, add question, multiple choice. How was the water at the beach? Ya. Dia harus memilih lebih dari satu ya. Kemudian kita copy dulu di sini. Clear. Oke. Blue. Kemudian kita tulis hot misalnya. Kemudian dirty ya. Kemudian di sini kita tandai multiple correct answer ya. Jadi harus lebih dari satu. Kita tandai clear and blue sebagai contoh. Kita klik save. Nah, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Kita akan coba dengan yang fill in the blanks ya, atau short answer. Apa yang cocok di sini? Dolphins. Oke, saya ingin mencoba dengan kata kunci dolphins sini ya. Buat fill in the blanks. Fill in the blanks. Oke, kemudian in the nearby island, the author saw some fish ya, and even bla 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 bla. Oke, kemudian kita ketik di sini jawabannya dolphins. Oke, kita ya pakai plural ya, kita klik dolphins, kita klik save. Mungkin ini sedikit terputus, kita tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat terputus karena internetnya. Kita sudah punya pertanyaan fill in the blanks ya, dengan jawaban adalah dolphins ya, dengan S di sini. Oke, kita sekarang sudah punya 4 pertanyaan. Saya akan coba mungkin satu lagi. Oh ya, kita bisa menambahkan bentuk-bentuk pertanyaan lain. Kalau Anda perhatikan di sini banyak sekali, tapi saya akan mungkin khusus teks ini ya, sesuai. Kita akan buat open ended. Nah, ini menarik karena kita juga bisa menambahkan pertanyaan yang sifatnya terbuka ya. Mungkin siswa harus menjawab dalam bentuk kalimat ya, misalnya oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Oke, ya, misalnya di paragraf ketiga ini ada kalimat we also visited a small market and bought souvenirs. I got a nice shell to remember the trip. Ya, oke. Saya akan mencoba dengan yang ini. Oke. What did the author do to
when we visited the market. Okay, write 1 to 2 sentences. Nah, ini kita berikan pertanyaan dengan open-ended. Nah, menariknya kita juga bisa menggunakan auto evaluate, jadi nilainya bisa diberikan secara otomatis oleh AI, tetapi mungkin kita akan membiarkan pertanyaan ini dikoreksi oleh guru saja ya. Nah, selesai, kita klik save, maka kita sudah punya satu comprehensive question ya yang diisi dilengkapi dengan beberapa bentuk soal ya, multiple choice, fill in the blanks, dan bahkan open-ended question. Nah, saya ingin membahas sedikit lagi, ada satu yang kita mungkin tadi lupa, bahwa misalnya dalam konteks pertanyaan multiple choice itu kan agak ya dalam tanda kutip agak gampang ya, misalnya kita cuma pilih A, B, C. Tapi mungkin pertanyaan lain itu butuh ekstra skill lah gitu ya, sehingga mungkin kita seyogianya memberikan sedikit itu apresiasi ya. Salah satunya misalnya dengan memberikan poin lebih. Nah, contoh yang tadi adalah multiple select ya, di mana anak boleh harus memilih dua, tidak satu. Nah, itu kita kembali dulu sedikit, kita akan edit ya. Nah, di sini ya ada dua pertanyaan, maka mungkin kita akan naikkan poin. Nah, di sini kita bisa menambahkan poin ya. Jadi tidak harus jawabannya itu hanya semuanya sama gitu. Kita berikan 2 poin ya, dan ini oke. Waktunya tidak apa-apa, kita biarkan saja. Nah, bagaimana dengan open ended? Nah, idenya tentu open ended harusnya lebih sulit lagi ya, maka kita akan berikan extra poin misalnya 5 poin. Nah, ini sehingga nanti guru bisa memberikan nilai, karena ini nilainya manual ya, tidak menggunakan AI, nilainya misalnya 1 sampai 5 berapa gitu kan, gitu ya. Oke, kita klik save. Nah, saya sudah siap dengan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaannya akan saya beri waktu sedikit lebih panjang, mungkin sekitar 5 menit ya. Oke, kita save question. Kita kembali ke sini. Oh ya, tadi lupa pertanyaannya harusnya dibuat nama soalnya ya. Reading comprehension quiz ya. Subjeknya English, grade-nya itu tadi adalah middle school ya. Oke. Mau ditambah cover image juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Siap. Nah, ini sudah siap soalnya, kita tinggal klik publish. Oke, maka soalnya bisa diberikan kepada siswa. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu kita bisa menggunakan mode sinkronos, bisa menggunakan mode sinkronos ya. Nah, untuk saat ini saya hanya ingin menunjukkan sedikit saja. Nanti kita akan buat satu video khusus cerita tentang mode pemberian kuis secara sinkronos maupun asinkronos ya. Nah, kita klik start now. Oke. Kita pilih dari sini ada banyak mode, kita pilih classic mode ya. Ya, paling sederhana. Nanti kita akan bahas juga pertanyaan kalau ada pertanyaan tentang mode-mode yang lain gitu ya. Kita customize sedikit mungkin. Oke. Nah, saya ingin coba shuffle-nya sudah ya. Kita shuffle lagi. Kita klik start. Maka kuisnya akan ditampilkan. Sudah muncul belum? Ya. Kita proses. Nah, saya akan mencoba menggunakan HP saya untuk mencoba kuis ini. Oke. Nah, saya sudah berhasil login di HP saya ya. Mungkin butuh waktu sedikit untuk connect. Kasih nama dulu Dedi. Oke, start. Saya sudah siap di sini. Maka guru akan menggunakan tombol start. Ya, di sini ada musik. Saya lihat saja musiknya supaya tidak mengganggu.
Nah, di sini tampilan saya ya. Nanti kita buat, mungkin juga akan cari satu waktu untuk membuat video khusus tampilan student gitu ya. Oke, kita readingnya terlihat di saya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kita coba pertanyaan pertama. Oke, ini tadi jawabannya. Salah saya. Oke, jawabannya sama. Nah, di sini kebetulan settingnya adalah kalau salah dia akan memberikan jawaban benarnya ya. Nah, ini oke, itu tadi nama saya satu benar satu salah. How's the water at the beach? Di sini kita akan pilih clear and blue. Oke, kita submit. Oke, correct. Nah, nilai saya naik. Kemudian yang ketiganya, oke, keempatnya itu he bought some souvenirs ya. Itu kalau salah satu jawabannya. Oke. Di sini ada kata incorrect. Ya. Oke, tapi nanti nilainya saya yakin bisa di bypass ya. Oke, nah ini adalah jawaban saya tadi, jadi bisa dicek berapa yang benar, berapa yang salah per jawaban. Nah, kira-kira begitu tampilan dari quizzes dengan menggunakan mode comprehension ya. Kita close dulu, kita end the game. Oke. Nah, kadang-kadang ya ini the first-nya adalah saya saja karena cuma saya sendiri ya. Oke, kita kembali ke layar penjelasan. Nah, baiklah pemirsa, itu tadi sebuah video yang cukup panjang ya. Kita mengulas satu bentuk dari pertanyaan dari quizzes, yaitu bernama comprehension question yang menggabungkan teks ya. Tadi kebetulan adalah written text yang ditambah dengan beberapa jenis pertanyaan. Kita akan lanjutkan lagi dengan tutorial berikutnya. Ternyata setelah kita lihat itu banyak sekali fitur-fitur tersembunyi yang masih bisa digunakan, dioptimalkan. Oleh karena itu silakan berikan komentar kemudian atau bahkan request ya, kira-kira fitur apa yang akan saya bahas dalam video berikutnya. Seolah nanti akan kita review segera. Tetapi saya sudah mendaftarkan tadi beberapa kemungkinan tutorial yang akan kita lakukan setelah ini. Oke. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sehingga setiap saya membuat video-video baru Anda akan mendapat notifikasi langsung. Dan seperti biasa, buat tutorial di sini saya buat secara premier, jadi 1 atau 2 hari sebelum penayangan video Anda akan mendapatkan notifikasi premier sehingga bisa ditonton ketika dia ditayangkan perdana. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan berjumpa lagi dalam video saya berikutnya. Dan Kurniawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.